sekarang gampang kita cek putusan Wahyu Setiawan ada nggak peran Hasto di situ. Karena ini jangan main-main KPK ini perkara udah inkrah. Konstruksi hukumnya harus selaras dengan konstruksi hukum pada saat Wahyu Setiawan diputus bersalah, bro. Bro, Woi, gua nggak nanya gimana kabar, bro. iyalah bosan gue tanya kabar terus. Ya nggak apa-apa, bro. Tumben, Liburan bro. gimana? Liburan. Rencana liburan. Ya liburan kan gue bilang gue mau pulang kampung nengokin orang tua, bro. Jawa Barat, Yoi. Bekasi. Lo kan rumah lo di Jawa Barat tuh ke Jawa Barat lagi gimana sih? Enggak lah, siapa bilang rumah gue di Jawa Barat ya. KTP gue anak Jaksel, bro. Oh, anak Jaksel ya? Ini lu cek KTP gue Oh, kan. rumah domisili. Iya. Domisili. Iya domisili Jawa gue Barat, kan? Jaksel. Lu kenapa sih? Kok nggak bangga? domisili? Enggak, gue bangga. Gue anak Jabar, Jawa Barat itu. Asal gue dari Jawa Barat. Berarti lu nyoblosnya kemarin DKI Jakarta. DKI Jakarta. Nggak nyoblos di Jawa Barat. Ya karena KTP kan gue udah KTP Jakarta. Oke, udah. Oke, itu ada kebanggaan tersendiri, bro ya. Ya enggak, biasa aja. Oh iya, kalau gua lahir dan besar di Jakarta, Nggak bro. nanya gue, bro. Lu tumben pakai laptop, lu mau nanya macem-macem kayaknya nih. Main, Udah main game, bro. main game. Biar lu nggak apa-apa. Kali aja lu mau nanya. Nggak merasa dihargai gitu, katanya. Bisa. Kelihatannya kalau pakai laptop serius nih. Kalau gue cuma gimmick aja, game aja, bukan game gitu kan. Sebenarnya emang udah ada di sini semua, bro. Gitu Udah ya. terkonsep. Gitu. Lo juga kan terkonsep kan? Apa nih yang terkonsep? Ya ini tentang siapa namanya nih? Hasto. Sekjen PDIP, bro. Udah terkonsep belum ini penangkapannya, bro? Oh, ini kejutan apa? Ya memang udah jalannya ke situ setelah kita lihat rangkaian-rangkaian tahun 2024 ini pasca Jokowi lengser. Ya kalau bagi gua sih nggak terkejut ya. Nggak terkejut. Tentang penetapan tersangka Hasto kan. Gitu. Nggak terkejut. Nah, Hasto aja nggak terkejut gitu kan. Dia udah tahu kan mau ditetapkan sebagai tersangka. Lu mulai nggak terkejutnya tuh mulai kapan? Mulai semenjak Hasto dipanggil sama KPK diperiksa sebagai saksi. Lengser Jokowi dong. Iya, setelah lengser Jokowi. Ya, gitu. berarti pertanyaan gua selanjutnya. Ini politisasi atau apa ini? Kalau gua nangkep, politisasinya adalah bukan Hasto ditetapkan tersangka atau dipanggil setelah lengser Jokowi. Politisasinya adalah ini bukan kejutan, oke. Politisasinya adalah ini harusnya memang Pak Hasto udah diperiksa di 2019 harusnya. Pada saat Harun Masiku ditetapkan sebagai tersangka waktu itu berarti. Karena dia kan PAW. PAW kan gimana mekanismenya? Lu kan yang lebih mengerti lah tentang pergantian antar waktu. Kenapa kok tiba-tiba Pak Hasto ini terlibat dalam PAW ini? Terus ketersangkaannya tuh dasarnya apa, dasar hukum? Ya. Oke, jadi begini, bro, kalau kita melihat konstruksi hukum terkait dengan penetapan tersangka Hasto ini kan memang kita tidak bisa beranjak dari kasus awalnya, yaitu kasus adanya penyuapan Wahyu Setiawan, yang kala itu Wahyu Setiawan merupakan komisioner KPU kan. Nah, untuk sedikit mengulas ya, sambil gua juga agak sedikit merefresh memori gua gitu loh. Jadi pada saat itu Wahyu Setiawan kan jadi tersangka tuh, kena OTT gitu. Betul. Ditangkap, ditahan, nah sekarang udah diponis kan. Malahan udah bebas, bro, Wahyu Setiawan. Udah bebas. Udah bebas Wahyu Setiawan saat ini. Jadi konstruksi hukumnya pada saat itu di PDI ini kan mulanya ada pemilihan di dapil Sumsel kalau nggak salah ya. Sulsel kalau nggak salah, Sulsel. Itu salah satu calegnya itu Harun Masiku. Nah, di dalam daftar caleg itu kan ada kader PDIP yang terpilih itu meninggal dunia. Nah, secara hukum dengan adanya caleg yang meninggal dunia itu kan harus ada PAW, pergantian antar waktu. Nah, itu harusnya pada saat itu kalau kita mengacu pada undang-undang pemilu itu yang terpilih menggantikan si caleg terpilih itu yang dapat itu ya suara nomor urut 2. Suara nomor urut 2 setelah yang meninggal. Setelah yang meninggal. Ya. Nah, pada saat itu suara nomor urut 2 itu
namanya itu Rizky Aprilia kalau gua nggak salah ya, Rizky Aprilia kalau nggak salah itu namanya. Nah, Harun Masiku ini posisinya di bawah suaranya si Rizky Aprilia. Oke. Nah, tapi entah kenapa pada saat itu Harun Masiku nih ngotot pengen menggantikan posisinya si Suara terbanyak kedua gitu. Jadi dia ingin menggantikan orang yang meninggal yang harusnya dapat suara terbanyak kedua, tapi pengen Harun Masiku yang menempati posisi Sebenarnya itu. urut kacang nih ya. Iya, jadi mereka lah pertamanya nih mengajukan dulu JR ke Mahkamah Agung, bro, dari PDIP ini. Yang di JR adalah peraturan KPU. Jadi di situ putusannya dikabulkan sama MA bahwa MA menyatakan yang berhak dan berwenang menetapkan PAW itu adalah partai politik. Nah, tapi sayangnya pada saat itu putusan MA ini nggak digubris sama KPU. Maksudnya nggak digubrisin dalam arti gini. Pada saat itu PDIP kan mengusulkan Harun Masiku untuk mengganti almarhum yang meninggal. Betul. Kan? Nah, pada saat itu diajukan Harun Masiku, tapi tetap KPU ini menetapkan Rizky Aprilia yang terpilih sebagai anggota DPR RI. Nah, patokan dasar hukumnya KPU adalah Undang-Undang Pemilu. Ya. Karena di Undang-Undang Pemilu itu jelas diatur bahwa suara terbanyak kedua lah yang menggantikan suara pertama bila suara pertama ini berhalangan tetap, mengundurkan diri ataupun meninggal dunia, gitu bro. Betul. Nah, baru di situ PDIP meminta berkirim surat ke Mahkamah Agung supaya KPU melaksanakan amar putusan yang udah di-JR oleh PDIP. Tapi JR itu sebentar biar nggak putus ya konstruksinya. JR itu nggak secara spesifik yang menggantikan itu kewenangannya berubah dari yang tadinya suara dua terbanyak menjadi si suara yang paling bawah gitu. Dalam hal ini kan yang berlaku ini tetap Undang-Undang Pemilu, yaitu suara terbanyak kedua menggantikan suara pertama, seperti itu ketentuannya. Jadi KPU memutuskan tidak menggubris permintaan PDIP untuk menetapkan Harun Masiku sebagai anggota DPR terpilih. Nah, pertanyaan gua, itu berarti yang surat itu yang ngirim sekarang lewatin Hasto dulu, Pak Hasto. Itu waktu itu yang diperiksa itu mantan Kemenkumham, Pak Yasona Lawli. Iya, Yasona Lawli diperiksa baru sekarang. Iya kan dia juga tuh yang ada hubungan sama fatwa. Iya, MA. ada hubungan sama berarti fatwa itu juga dong ya. Berarti ini sekarang gerbong PDIP lagi banyak yang diperiksa nih. Iya, betul. Petinggi-petingginya. Oke. Terus udah berlalu tadi. Ada yang lain. Kenapa kok Harun Masiku clear lah? Berarti kan ada operasi di atas itu. Terus ini Pak Hasto ini? Nah, jadi masuknya sebelum ke Hasto kan Wahyu Setiawan dulu nih ditangkap. Nah, Wahyu Setiawan ini dalam kasusnya itu dia menerima sejumlah uang kurang lebih 800 juta yang sebagai uang operasional yang menjanjikan pergantian si Rizky Aprilia menjadi Harun Masiku gitu. Intinya mau digeser lah gitu kan. Nah, tapi dalam kenyataannya Harun Masiku ini sampai sekarang, sampai perkara Wahyu Setiawan itu dimulai, itu dia tidak pernah ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR terpilih, bro. Jadi tetap Rizky Aprilia yang terpilih. Nah, kalau gua lihatnya dari konstruksi hukum delik pidana yang diterapkan kepada Wahyu Setiawan pada saat itu, gua berpandangan bahwa delik pidana, tindak pidana korupsi terhadap Wahyu Setiawan ini masih prematur, bro. Iya. Oke lah, sekarang Wahyu Setiawan sudah divonis, sudah inkrah ya terhadap putusan hakim itu kan kita harus menghormati gitu kan. Tapi gua tetap berpandangan delik rumusan pidana yang diterapkan terhadap Wahyu Setiawan itu belum sempurna, masih prematur. Kenapa? Nah, karena di situ Wahyu Setiawan dikenakan kan pasal 13 kan yang pasal 5 ayat 1 huruf A dan huruf B gitu, bro. Jadi korupsi. Menerima suap, bro. Menerima suap yaitu dia memberikan janji atau hadiah kan terhadap pegawai negeri atau penyelenggara negara supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu di luar kewajibannya. Nah, pertanyaannya si Harun Masiku ini minta sesuatu sama Wahyu Setiawan itu apakah sudah terpenuhi oleh Wahyu Setiawan atau tidak?
Nah, dalam hal itu Wahyu Setiawan bertindak sebagai komisioner KPU yang menjanjikan akan menetapkan Harun Masiku sebagai anggota DPR terpilih. Nyatanya hal itu nggak terjadi kan, bro? Bahkan setelah udah dikasih uang itu kan? Udah 800 dikasih juta uang, itu. iya, kurang lebih 400 apa sampai 800 juta lah ya. Iya. Soalnya kan yang menerima bukan hanya Wahyu Setiawan, Iya. ada juga anggota Bawaslu pada Iya. saat itu kan, Agustini kalau nggak salah namanya tuh. Nah, sama supir yang staf dari PDIP tuh, Saiful Bahri. Gitu lah. Pada saat itu 3 orang itu udah diponis, Iya. gitu, dinyatakan melakukan suap secara bersama-sama. Berarti tujuannya tuh belum tercapai ya? Janjinya si Wahyu Setiawan ini belum terpenuhi, bro. Iya, Nah, ya kalau tujuan gua- untuk nyuap itu kan supaya Harun Masiku jadi ini belum tercapai. Ya deliknya. belum tercapai kan, gue bilang masih prematur Iya. gitu. Nah, yang tepat itu ingkar janji si Wahyu Setiawan ini. Penipuan. Nah, penipuan bisa oke kan dengan bujuk rayu memberikan sesuatu kan. Nah, cuma untuk delik korupsi menurut gua dulu gua berpandangan seperti itu, ini belum sempurna deliknya gitu. Iya, Tapi iya, entah iya, kenapa ya tetap aja Wahyu Setiawan dinyatakan bersalah. Iya, oke. Menerima suap gitu. Nah, kaitannya dengan Hasto. Nah, ini yang menarik nih yang jadi bahan pembahasan. Bagaimana tidak orang banyak mengkait-kaitkan dengan politisasi gitu. Karena apa? Karena dari dulu ini Hasto ini belum pernah diperiksa sama sekali, bro, dari zaman si Harun Masiku ditetapkan sebagai tersangka kan. Iya. Baru setelah 5 tahun tiba-tiba Hasto dipanggil, diperiksa sebagai saksi. Bahkan waktu diperiksa sebagai saksi kan beliau menyatakan belum ada pertanyaan yang masuk pada substansi pokok perkara kan, Iya. seperti itu. Nah, Iya. tiba-tiba saat ini ditetapkan jadi tersangka. Iya. Nah, kalau kita bedah secara konstruksi hukum berdasarkan rumusan delik pidana ini, posisi kasus ini Wahyu Setiawan sebagai penerima suap. Iya. Oke, dia udah dipidana, udah inkrah. Iya. Pemberi suap adalah si Saiful Bahri. Dia udah dipidana, Iya. udah inkrah. Iya. Nah, Saiful Bahri ini dapat duit lah dari si Harun Masiku. Betul. Nah, artinya Harun Masiku ini masih ada kaitannya di dalam konstruksi hukum Wahyu Setiawan. Iya. Nah, sekarang gimana kita bisa melihat apakah ini delik pidana murni Iya. terhadap Hasto ini, penetapan tersangkanya apa murni memang ada kaitannya dengan upaya Hasto melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan? Iya. Itu gampang, bro, kita mengujinya, bro. Gimana tuh? Kita cek di putusan Wahyu Setiawan, Iya. apakah ada peran Hasto di situ. Jangan sampai KPK ini merubah konstruksi hukum yang sudah inkrah, bro. Maksud lo? Maksud gua gini, ini kan Berarti lewat kacamata lain ini KPK ngelihat atau gimana? Gua melihatnya lewat kacamata lain. Oke. Kalau peran Hasto di dalam putusan Wahyu Setiawan itu tidak tercantum, bro. Sekarang gampang kita cek putusan Wahyu Setiawan, ada Iya. nggak peran Hasto di situ? Karena ini jangan main-main, KPK ini perkara udah inkrah. Iya. Konstruksi hukumnya harus selaras dengan konstruksi hukum pada saat Wahyu Setiawan diputus bersalah, bro. Oke. Nggak bisa melenceng dari situ. Gitu. Kita lihat di putusan Wahyu Setiawan, ada nggak peran Hasto di situ? Iya, Kalau iya, Harun Masiku iya. udah jelas ada di situ perannya, karena dia sudah ditetapkan jauh hari Iya. kan. Pada saat Wahyu Setiawan ditangkap, Harun Masiku udah jadi tersangka kan, pada saat Iya. itu ditetapkan sebagai tersangka. Nah, sekarang kalau tidak ada peran Hasto di dalam putusan Wahyu Setiawan, Iya. ini melenceng dari konstruksi hukum yang pertama, bro. Oke, Gitu. yang udah jelas. Yang udah jelas, karena putusan inkrah itu artinya konstruksi hukumnya sudah terbentuk, bro. Iya, Artinya iya. si Wahyu Setiawan ini sebagai pemberi tinggal dicari kan, sebagai penerima tinggal dicari kan pemberinya siapa. Oke. Kan suap ini deliknya harus ada pemberi dan penerima. Iya. Sekarang penerimanya sudah ditangkap 2 orang kan, dari Bawaslu sama si komisioner KPU Wahyu Setiawan. Pemberi adalah si Saiful Bahri sebagai perantara. Nah, pemberi utamanya adalah si Harun Masiku. Nah, di mana posisi Harun Hasto ini pada saat dalam putusan Wahyu Setiawan, ada atau tidak peran dia? Nah, makanya gua baca di berita, salah satu yang dikenakan oleh KPK itu obstruction of justice. Jadi bukan di rangkaian pidana gratifikasinya dia. Jadi dia di luar itu yang menyuruh Harun Masiku dan saksi-saksi untuk melakukan penghalangan lah terhadap penegakan hukum KPK. Salah satunya ada yang nyuruh kabur, kata ceritanya kan begitu tuh di konferensi pers itu KPK. Ya, apa di situ makanya dibangun. Apakah demikian gitu, bro? Apa bisa itu
Ini jadi dia bukan di seputar gratifikasi yang udah dibangun itu. Dia kalau kita bilang kalau dalam makanan lagi ini cherry on the pie. Cherry on the top of the pie. Jadi ditaruh di atas cake gitu. Nah. Ada cherry tambahan. ini, Jadi gini, bro. Jadi kasusnya tuh makin manis, makin cantik gitu. Nah, jadi dalam gini, kelihatan bro. kelihatan Kalau KPK. lu bilang ini Harun Masiku Hasto ditetapkan sebagai tersangka pasal obstruction of justice. Iya. Itu sebenarnya dia ada 2 pasal, bro. Jadi pasalnya berlapis, bro. Jadi tetap dia dikenakan pasal 5 dan pasal 13 yang memberi Gratifikasinya. suap. Nah, ditambah pasal perintangan penyidikan. Aduh. Ada tambahan Oke. gitu. Nah, sekarang kita ujilah pasal perintangan penyidikan. Oke. Nah, kalau pasal perintangan penyidikan, ya gue bilang masih prematur juga selama Harun Masiku belum ditemukan, belum diperiksa, bro. Dari mana? Bener KPK? nggak dia nyuruh gitu ya? Nah, bener nggak harus ada ini dong, fakta dari para pihak dong. Ini kan sepihak. Kayaknya Ya, dari hanya saksi-saksi aja dia sekarang dijahit orang konstruksi yang hukumnya. jadi targetnya aja dia belum ketemu sampai sekarang masih dinyatakan DPO Harun Masiku. Bagaimana bisa KPK Ya, oke. hanya menetapkan sepihak dari keterangan Iya, Hasto kan? Iya. Nah, sementara Harun Masiku, kalau Harun Masiku sudah ditangkap, baru dia bunyi, dia disuruh lari atau disuruh kabur, misalkan atau disuruh seperti pernyataan KPK yang merendam HP-nya tuh. HP, persis. Itu kan harus ada klarifikasi dari Harun Masiku Betul. gitu. Kalau ini kan sepihak Atau KPK, HP yang terendam gitu. ada gitu. Nah, itu gua lihatnya nih masih prematur kalau analisa hukum gua seperti itu melihatnya. Oke. Di luar analisa politik ya, Iya. karena ini tidak terlepas dari adanya unsur politis juga gitu kan. Ya wajar lah orang mengkait-kaitkan karena kan rentetan peristiwanya ini Ya. nggak jauh dengan Iya. pemecatan Jokowi, bro. Iya. Seminggu Jokowi Jokowi lengser. dipecat, lengser kan, dipecat PDIP, baru sekarang Hasto ditetapkan sebagai tersangka. Iya, gitu. iya. Jadi orang ya masih wajar gitu dikaitkan dengan isu politis, Iya, karena iya. memang hukum ini kan bagian dari produk politik juga, nggak bisa Iya. kita nafikan hal itu. Indonesia, gak usah Indonesia lah, negara maju pun sangat politis. Iya. Penegakan hukumnya. Enggak, jangan. Negara gua revisi. Negara maju ada bau politiknya. Iya. Tapi kalau penegakan hukum Indonesia baru gua tambah sangat politis. Betul. Kental banget. Nah, oke. Nah, sekarang selama 5 tahun KPK kemana aja itu ngurusin pertanyaan gua. itu, bro? Kalau misalnya harusnya kan tadi balik lagi ke pernyataan awal gua, harusnya yang sangat politis itu malah gua kaitkan kenapa nggak di awal Iya, betul. Pak Hasto tuh diperiksa, kenapa baru sekarang? Baru Nah itu yang sekarang, politisnya itu. Itu pun setelah pelantikan ketua KPK yang baru kan sekarang gitu. Itu, bro. Jadi ini KPK ini janganlah jadi alat politik terus gitu. iya, dia capek sih, kita udah ngeliat kayak begitu dari udah berapa tahun ya? Ya, udah Dari zaman pergantian Abraham Samad. rezim gitu terus kan. Iya. Kita tahu sekarang siapa yang berkuasa. Iya, Ya, digebuk digebuk seperti itu. Oke. Nggak, sekarang gua tanya lagi nih. Endingnya apa nih, bro? Apakah Harun Masiku muncul tiba-tiba akan memberi klarifikasi? Oh enggak, Pak Hasto enggak ini. Atau akan ada demo di depan KPK, katanya Bu Mega mau turun tuh kalau Pak Hasto jadi tersangka, karena beliau kan benar-benar kalau di partai itu tangan kanannya Bu Mega. Atau bagaimana, bro? Atau ini nggak bakal bisa lepas ini kalau di pra-peradilan kan, atau gimana? Kalau Secara kalau secara umum gini ya, kalau Harun Masiku kan kita semua nggak ada yang tahu keberadaannya di mana, apa dia Iya. entah masih hidup apa sudah mati ya, kita nggak ada yang tahu kan. Dari dulu KPK bilang Harun Masiku ada di Jakarta, Iya. bisa ditangkap dan lain-lain. Sekarang nyatanya nggak ada kelihatan batang hidungnya kan. Nah, terkait dengan pernyataan Megawati akan turun datang ke KPK itu, beliau menyatakan kalau yang gua ingat ya, kalau Hasto ini ditangkap, bro, bukan Hasto ditetapkan tersangka gitu. Yang gua ingat sih seperti itu ya. Jadi mungkin Kalau Hasto menyerahkan diri dia nggak demo ya? iya, mungkin gini juga ya, karena Megawati ini mungkin Iya. yang gua tahu gitu, dia kan sebagai pencetus berdirinya KPK ya, bro. Betul. Ya. Nah, karena dia merasa mungkin nih KPK gua bentuk, Iya. gua dirikan ini untuk melakukan pemberantasan korupsi, Iya. mungkin. Nah, tapi ujung-ujungnya kok ibaratnya kayak
dijadikan alat politik gitu. Padahal memang dari sebelum-sebelum udah Iya. sering lah terjadi KPK Iya. seperti itu gitu kan. Jadi mungkin ada satu bentuk kekecewaan. Iya. Itu mungkin karena entah karena partainya yang ngerasa diobok-obok Iya. gitu bro, karena posisi saat ini tidak sedang berkuasa. Iya. Ya namanya rezim kan berganti bro. Nanti ganti lagi rezim ya berubah Iya, lagi begitu lagi. posisinya. Ini gitu. sebenarnya kayak mic dipindah-pindah aja kalau nyanyi. Iya bro. betul. Nyanyi lagu yang sama, cuma penyanyinya berbeda. Nah itu. Giliran penyanyinya kena di dirinya, dibilang sumbang nih suaranya. Iya. Dipolitisasi kalau nggak kena ke dirinya. Wah, nikmat, bagus Iya. itu. Penegakan hukum bagus itu. Hukum objektif, Objektif. kan seperti itu. Giliran tadi mic-nya di orang lain, nah baru dia bilang objektif. Nah, kalau ke dirinya dia kena. Iya. Lagu lama. Mudah-mudahan kekentalan ini mencair lah. Capek juga ngelihat KPK terus-terusan begini kan. Iya. Oke bro, tadi endingnya kelihatan. Kalau misalnya Pak Hasto juga ditarik. Oh, pertanyaan terakhir gua. Kalau misalnya Pak Hasto P21 dan masuk persidangan, Bu Mega bisa jadi saksi nggak bro? Ya harusnya sih bisa jadi saksi ya karena kan Meringankan? Ya pastilah saksi meringankan karena peran sekjen ini kan namanya kita partai politik Iya. ya gitu kan pasti ada komando gitu kan, siapa tahu gitu kan ada suatu hal yang diketahui oleh Ibu Iya. Mega gitu kan, namanya ketum sekjen kan udah pasti beginilah bro gitu kan. Satu komando Iya, lah. udah satu komando, udah pasti harusnya diperiksa. Kalau KPK berani ya periksa lah. Enggak, gitu kalau kan. diperiksa gue nggak yakin bro. Makanya gue langsung ke persidangan. Kalau diperiksa gue nggak yakin dia diperiksa. Tapi kalau ke persidangan mau nggak jadi saksi? Bu? KPK nggak berani lah manggil Bung Mega, yakin. Ya kalau berani. di persidangan kan tetap kembali yang sidang kan orang KPK juga. Kalau KPK nggak memanggil, mana mungkin hakim bisa kan? Kan itu kewenangan tetap ada di jaksa yang bersidang. gitu kan. Iya, kalau misalnya nggak pengacaranya Pasto, kalau nanti P21 Oh, misalnya. kalau dia dari saksi yang meringankan, Meringankan. bisa dihadirkan. Itu hak dari terdakwa nanti Iya. untuk menghadirkan saksi yang meringankan. Ya, oke. Mudah-mudahan politik membaik lah. Kayaknya tahun 2025 ini juga masih menghangat. Ya, mudah-mudahan bersatu biar nggak terlalu lelah kan urusan-urusan politik kayak begini. Yang udahlah. Dan cepat diselesaikan gitu. Kalau misalnya ada masalah pidana begini, nggak usah disangkut-sangkutan lagi. Jangan menambahkan cherry tambahan di kue-kue. Jadi kita kok ngelihatnya kok kayak drama-drama nggak berkesudahan gitu. Iya. Sedangkan rakyat di bawah disuguhkan dengan inflasi dan harga-harga yang terus melambung. Gitu bro. Oke, ya bro. Siap. Kita lanjutkan nanti. Salam.